Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Dengan izinnya pula, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita masih diberi umur panjang, sehingga dapat kembali berkumpul bersama di channel YouTube kami. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Anda semua, para pemirsa setia, yang selalu meluangkan waktu untuk menyimak tayangan-tayangan kami. Semoga setiap detik yang Anda gunakan untuk mendengarkan kisah-kisah ini, dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini merupakan saluran informasi dan edukasi Islami, yang secara khusus mengisahkan kisah-kisah penuh hikmah, perjalanan dakwah para ulama, serta jejak spiritual para kekasih Allah di muka bumi. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami lebih dalam kisah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Tanah Jawa. Beliau adalah seorang ulama agung, pendidik umat, perancang dakwah, sekaligus pondasi utama tersebarnya Islam secara damai di Pulau Jawa. Beliau adalah salah satu anggota Wali Limo, dan termasuk dalam jajaran Wali Songo, yang dikenal luas dengan julukan Sunan Ampel. Siapakah sebenarnya Sunan Ampel itu? Bagaimana perjalanan hidup beliau sejak muda hingga menjadi wali besar? Bagaimana strategi dakwah beliau di tengah kuatnya pengaruh Majapahit? Dan benarkah Sunan Ampel memiliki berbagai karomah, serta kelebihan luar biasa yang dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita simak bersama video ini hingga selesai. Semoga dari kisah ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga ketenangan hati dan kekuatan iman. Raden Ali Rahmatullah, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Sunan Ampel, merupakan salah seorang wali besar yang memiliki pengaruh sangat luas dalam penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi, di wilayah Champa, sebuah kawasan yang pada masa itu menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Letak Champa hingga kini masih diperdebatkan oleh para sejarawan, ada yang menyebutnya berada di wilayah Vietnam Selatan, ada pula yang mengaitkannya dengan Kamboja dan sekitarnya. Namun yang jelas, Champa adalah wilayah yang telah lebih dahulu mengenal Islam dibandingkan Jawa. Dari tanah inilah, Sunan Ampel membawa cahaya Islam menuju Nusantara, khususnya Pulau Jawa, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi, seorang ulama besar yang juga dikenal dengan nama Sunan Gesik dalam sebagian riwayat. Ayah beliau adalah tokoh penting penyebaran Islam awal di Nusantara, dan makamnya kini berada di daerah Tuban, Jawa Timur. Sejak kecil, Raden Ali Rahmatullah telah dibekali ilmu agama, adab, dan ketakwaan. Beliau tumbuh dalam lingkungan ulama, sehingga keilmuan dan akhlaknya terbentuk dengan sangat kuat. Dalam catatan sejarah, Sunan Ampel termasuk dalam kategori anggota Dewan Wali Songo yang paling tua, baik dari segi usia, pengalaman, maupun kedalaman ilmunya. Beliau menjadi tempat rujukan para wali lainnya dalam banyak persoalan dakwah dan keumatan. Peranan beliau sangat besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa, bahkan hingga ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Jika para wali lain ibarat cabang yang menyebar, maka Sunan Ampel adalah akarnya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam yang sangat terkenal, yaitu Pesantren Ampel Denta, atau yang juga dikenal dengan nama Ngampel Denta. Pesantren ini bukan sekadar tempat belajar membaca Al-Quran dan fikih. Disinilah lahir kader-kader dakwah Islam yang memiliki pemahaman agama yang kuat, sekaligus kecerdasan sosial dalam menghadapi masyarakat yang beragam. Para santri tidak hanya diajarkan tentang halal dan haram, tetapi juga tentang kesabaran, keikhlasan, serta cara berdakwah yang penuh hikmah. Di antara murid-murid beliau yang paling terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, serta Sunan Derajat.
Mereka semua kelak menjadi tokoh-tokoh besar yang melanjutkan estafet dakwah Islam di tanah Jawa dengan peran dan ciri khas masing-masing. Selain melalui pendidikan pesantren, Sunan Ampel juga membangun jaringan dakwah melalui ikatan keluarga. Beliau memahami bahwa kekuatan dakwah tidak hanya terletak pada ilmu, tetapi juga pada hubungan sosial yang kuat. Maka beliau membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang kokoh. Para juru dakwah Islam dinikahkan dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara inilah, Islam masuk ke lingkungan kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Dengan strategi dakwah yang sangat bijaksana ini, Islam dapat menyebar ke berbagai daerah secara damai, perlahan, namun mengakar kuat. Sebagai seorang waliullah, Sunan Ampel dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai karomah atau kelebihan luar biasa. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa karomah bukanlah tujuan, melainkan buah dari ketaatan yang panjang dan keikhlasan yang mendalam. Karomah-karomah beliau ini tidak pernah digunakan untuk mencari pengaruh dunia, melainkan semata-mata sebagai sarana dakwah dan penguat keimanan umat. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel berjalan di atas air. Dalam salah satu kisah dakwahnya, diceritakan bahwa Sunan Ampel pernah bertemu dengan seorang pertapa di pinggir sungai yang lebar dan berarus deras. Pertapa tersebut telah lama mengasingkan diri, berusaha mencapai kesaktian dengan mengandalkan kekuatan batin dan latihan jasmani semata. Hari itu, ia mencoba menyeberangi sungai dengan berjalan di atas permukaan air. Namun setiap langkahnya berakhir dengan kegagalan. Melihat hal itu, Sunan Ampel menegurnya dengan lembut. Beliau menyampaikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri manusia, melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang pertapa justru merasa terganggu dan menolak nasihat tersebut. Ia meminta Sunan Ampel pergi dan tidak ikut campur. Sunan Ampel pun berlalu meninggalkan sang pertapa. Namun dengan izin Allah, beliau melangkah di atas air, menyeberangi sungai itu dengan tenang, seolah berjalan di atas tanah kering. Menyaksikan kejadian itu, sang pertapa tersentak. Hatinya bergetar, dan ia segera mengejar Sunan Ampel. Dengan penuh kerendahan hati, ia memohon agar diajarkan jalan kebenaran. Sunan Ampel pun mengajarinya, bukan sekadar cara berjalan di atas air, melainkan cara berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Beliau berpesan agar setiap kemampuan digunakan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ayam jago sang wali. Di masa awal dakwah Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel dikenal bukan hanya sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai wali yang memiliki karomah, kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang saleh. Salah satu kisah karomah beliau yang masyhur di kalangan santri dan masyarakat adalah kisah ayam jago yang tunduk pada perintahnya. Pada suatu hari, di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel tengah mengajarkan ilmu tauhid dan akhlak kepada para muridnya. Saat itu, datang sekelompok orang yang masih ragu terhadap ajaran Islam. Mereka bukan datang untuk belajar, melainkan untuk menguji kebenaran Sunan Ampel. Dengan nada meremehkan, salah seorang dari mereka berkata, "Jika engkau benar-benar wali, buktikanlah kekuasaan Tuhanmu." Sunan Ampel tersenyum dengan tenang. Beliau tidak marah, tidak pula merasa tersinggung. Lalu beliau memandang seekor ayam jago yang sedang berkeliaran di halaman pesantren. Dengan suara lembut, Sunan Ampel berkata, "Wahai ayam, atas izin Allah, bersaksilah atas kebenaran agamanya." Maka dengan kehendak Allah, ayam jago itu berhenti, menghadap ke arah Sunan Ampel, lalu berkokok dengan sangat keras, berkali-kali, hingga suasana menjadi hening. Anehnya, kokok ayam itu terdengar tidak seperti biasa, seakan-akan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sebagian riwayat tutur menyebutkan, ayam itu kemudian bersujud atau menundukkan kepalanya ke tanah, seolah sedang bertasbih kepada Sang Pencipta. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang sebelumnya meragukan Sunan Ampel pun gemetar. Mereka sadar bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sihir, melainkan tanda kebesaran Allah yang ditampakkan melalui walinya. Sunan Ampel lalu berkata dengan penuh hikmah,
Bukan ayam ini yang memiliki kelebihan, dan bukan pula aku. Semua ini terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Jika seekor ayam saja tunduk kepada perintahnya, mengapa manusia yang diberi akal justru membangkang? Mendengar nasihat itu, banyak dari mereka akhirnya masuk Islam dan menjadi murid Sunan Ampel. Sunan Ampel tak mempan ditusuk keris. Di kota Surabaya, tepatnya di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam besar dengan gelar Sunan, sekaligus sebagai wali di Ampel Denta. Pengangkatan ini dilakukan dengan restu Raja Majapahit, sebagai bentuk pengakuan atas kewibawaan dan kebijaksanaan beliau. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Ampel disebut sebagai Bupati pertama Surabaya, yang memimpin dengan nilai keadilan dan kebajikan. Namun, tidak semua pihak menerima dakwah Islam dengan lapang dada. Penguasa Madura bernama Lembu Peteng menyimpan niat jahat. Ia menyamar sebagai santri dan menunggu kesempatan mencelakai Sunan Ampel. Pada suatu malam menjelang salat Isya, Lembu Peteng bersembunyi di tempat wudhu. Saat Sunan Ampel datang, ia langsung menikamkan keris pusakanya ke tubuh beliau. Namun dengan kuasa Allah, keris itu tidak mampu melukai sedikit pun. Melihat kejadian tersebut, Lembu Peteng gemetar, hatinya runtuh, dan ia pun bersimpuh memohon ampun. Ia akhirnya memeluk Islam dengan penuh penyesalan. Kesabaran Sunan Ampel menghadapi cemoohan Majapahit. Dalam perjalanan dakwahnya di Tanah Jawa, Sunan Ampel tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, masyarakat saat itu masih sangat kuat memegang tradisi Hindu-Buddha, termasuk dalam hal ibadah dan pola hidup sehari-hari. Ketika Sunan Ampel mulai mengajarkan salat 5 waktu, banyak orang Majapahit yang memandang ibadah tersebut sebagai sesuatu yang aneh. Gerakan rukuk, sujud, dan duduk tahiyat dianggap tidak lazim, bahkan menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Sebagian dari mereka berkata dengan nada merendahkan, "Untuk apa menundukkan kepala ke tanah berkali-kali dalam sehari? Apakah itu tidak melelahkan?" Namun Sunan Ampel tidak pernah membalas ejekan tersebut dengan kemarahan. Beliau tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk, wajahnya tenang, dan hatinya penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam urusan ibadah, Sunan Ampel juga pernah dicela dalam perkara makanan. Ketika masyarakat Majapahit menyuguhkan daging babi dan daging katak, yang saat itu dianggap lezat, Sunan Ampel dengan halus menolaknya. Beliau justru memilih daging kambing yang berbau perengus dan dianggap kurang nikmat. Orang-orang pun mencibir dan menganggap Sunan Ampel sebagai orang yang tidak pandai memilih. Namun beliau hanya tersenyum, tanpa merasa tersinggung sedikit pun. Dalam Babat Tanah Jawi, Sunan Ampel digambarkan sebagai sosok yang sangat sabar dan tidak mudah marah. Tertulis bahwa meskipun beliau sering dicemooh oleh orang-orang Majapahit yang masih muda dan belum memahami kebenaran, hati beliau tetap lapang. Hikmah dari kisah ini, dari sikap Sunan Ampel, kita belajar bahwa dakwah tidak selalu berjalan mulus. Namun kesabaran, akhlak yang lembut, dan keteguhan iman justru menjadi senjata paling ampuh. Seringkali, akhlak yang baik lebih mampu melunakkan hati dibandingkan 1000 kata nasihat. Kisah Mbah Soleh tukang sapu Masjid Ampel. Masjid Ampel merupakan salah satu peninggalan paling bersejarah dari Sunan Ampel. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat penyebaran Islam di Surabaya dan sekitarnya. Di masjid inilah, hidup seorang santri sederhana bernama Mbah Soleh. Beliau bukan ulama besar, bukan pula tokoh terkenal. Namun perannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Soleh dikenal sebagai santri yang sangat rajin dan tawadhu. Setiap hari, tanpa diminta, ia membersihkan masjid, menyapu lantai, merapikan halaman, dan menjaga kebersihan rumah ibadah itu. Ia melakukannya dengan ikhlas, tanpa berharap pujian. Kesungguhan dan keikhlasannya itu diakui oleh para santri lain, bahkan oleh Sunan Ampel sendiri.
Hingga suatu hari, Mbah Soleh wafat. Ia dimakamkan di samping Masjid Ampel. Namun setelah kepergiannya, masjid terasa berbeda. Tidak ada lagi yang membersihkan dengan penuh ketekunan seperti dirinya. Suatu ketika, Sunan Ampel bergumam dalam hati. Seandainya Mbah Soleh masih hidup, tentu masjid ini akan selalu bersih. Dengan izin Allah, tiba-tiba tampak sosok Mbah Soleh kembali hadir dan menjalankan rutinitasnya seperti biasa, membersihkan masjid dengan penuh kesungguhan. Namun setelah itu, ia wafat kembali. Peristiwa ini terulang hingga 9 kali. Setiap kali wafat, Mbah Soleh dimakamkan di samping makam sebelumnya. Itulah sebabnya, hingga kini terdapat 9 makam Mbah Soleh di area Masjid Ampel. Menurut cerita yang berkembang, Mbah Soleh benar-benar wafat secara sempurna setelah Sunan Ampel wafat. Hikmah dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang besar atau kecilnya peran seseorang. Membersihkan masjid dengan ikhlas bisa lebih mulia dibandingkan amalan besar yang penuh riya. Karomah tidak selalu diberikan kepada yang terkenal, tetapi kepada yang tulus. Mbah Bolong murid Sunan Ampel yang sakti. Salah satu kisah yang paling masyhur dan terus diceritakan turun-temurun oleh masyarakat sekitar Masjid Ampel, adalah kisah tentang penentuan arah kiblat pada masa awal pembangunan masjid tersebut. Masjid Ampel bukan sekadar bangunan tempat ibadah. Ia adalah saksi sejarah awal berkembangnya Islam di tanah Jawa. Masjid ini berdiri berdampingan dengan makam Sunan Ampel, menjadi pusat dakwah, pusat ilmu, sekaligus pusat spiritual umat Islam kala itu. Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Ampel menyimpan banyak cerita yang tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga syarat dengan hikmah dan karomah para kekasih Allah. Salah satu cerita yang paling menggetarkan hati, adalah kisah tentang bagaimana arah kiblat masjid ini ditentukan. Dalam kisah ini, muncul nama seorang murid Sunan Ampel, yang kelak dikenal luas dengan julukan Mbah Bolong. Nama asli beliau adalah Mbah Son Haji. Beliau bukan ulama besar yang sering tampil berdakwah di hadapan banyak orang. Beliau juga bukan tokoh yang gemar menonjolkan diri. Namun di balik sikapnya yang sederhana dan pendiam, tersimpan ilmu dan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julukan Mbah Bolong yang melekat pada dirinya bukanlah julukan sembarangan, melainkan memiliki sejarah panjang yang penuh karomah. Ketika Sunan Ampel hendak mendirikan Masjid Ampel, beliau sangat memperhatikan satu hal yang amat penting, yaitu arah kiblat. Karena arah kiblat bukan sekadar arah bangunan, melainkan arah hati dan jiwa umat Islam yang menghadap langsung ke Baitullah di Makkah. Dalam proses pembangunan itulah, Sunan Ampel mempercayakan satu amanah besar kepada muridnya, yakni kepada Mbah Son Haji. Beliaulah yang ditugaskan untuk mengatur letak pengimaman sekaligus menentukan arah kiblat Masjid Ampel. Penunjukan ini tentu bukan tanpa alasan. Sunan Ampel tidak mungkin menyerahkan amanah sebesar ini kepada sembarang orang. Menurut kisah yang berkembang, Mbah Son Haji di masa mudanya pernah berprofesi sebagai seorang nahoda. Sebagai nahoda, beliau terbiasa berlayar mengarungi lautan luas, menentukan arah dengan membaca bintang, memahami pergerakan matahari dan bulan, serta menguasai ilmu perbintangan dan ilmu falak. Ilmu inilah yang kelak digunakan Mbah Son Haji untuk menentukan arah kiblat dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian. Beliau tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Setiap perhitungan dilakukan dengan penuh kesungguhan, disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masjid selesai dibangun, dan pengimaman telah ditentukan, mulailah muncul bisik-bisik dari sebagian orang. Mereka meragukan, apakah benar arah kiblat Masjid Ampel sudah tepat menghadap Ka'bah. Ada yang merasa arah itu sedikit melenceng. Ada pula yang berpendapat bahwa perhitungan manusia pasti memiliki kemungkinan salah. Keraguan itu semakin lama semakin terdengar, hingga sampai pula ke telinga Mbah Son Haji. Namun beliau tidak marah, beliau tidak membantah dengan kata-kata panjang, dan beliau memilih diam dan tetap tenang. Pada suatu waktu, untuk menjawab keraguan tersebut, Mbah Son Haji melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Tanpa banyak bicara,
beliau mendekati pengimaman Masjid Ampel, lalu melubangi dinding pengimaman tersebut. Orang-orang yang melihatnya terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Mbah Son Haji. Namun ketika lubang itu terbuka, terjadilah sesuatu yang sungguh menggetarkan hati. Melalui lubang di dinding pengimaman tersebut, secara mengejutkan terlihat Makkah, dan di dalamnya tampak jelas Ka'bah. Orang-orang yang hadir seketika terdiam, sebagian gemetar, sebagian lainnya menangis haru. Satu persatu, mereka mendekat dan mengintip lubang tersebut, dan masing-masing menyaksikan hal yang sama. Keraguan yang sebelumnya memenuhi hati mereka seketika sirna, berganti dengan keyakinan dan rasa takzim. Sejak peristiwa itulah, Mbah Son Haji kemudian dikenal dengan julukan Mbah Bolong, merujuk pada lubang di dinding pengimaman yang menjadi saksi karomah beliau. Namun bagi Mbah Bolong sendiri, peristiwa itu bukanlah untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Semua itu semata-mata karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafat, jasad Mbah Bolong dimakamkan di dekat Masjid Ampel. Hingga kini, makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, para pengunjung juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Mbah Son Haji alias Mbah Bolong. Mereka datang untuk mengenang karomahnya, meneladani keikhlasannya, dan mengambil hikmah dari ketaatan beliau dalam menjalankan amanah. Kisah Mbah Bolong mengajarkan kepada kita, bahwa ilmu yang disertai keikhlasan akan menjadi cahaya petunjuk. Dakwah sosial Sunan Ampel membangun umat dari akhlak. Sunan Ampel tidak hanya berdakwah melalui mimbar dan pengajaran agama. Beliau juga berdakwah melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, keadilan dalam memimpin, serta kepedulian terhadap fakir miskin dan kaum lemah. Di lingkungan Ampel Denta, Sunan Ampel membangun masyarakat yang saling tolong-menolong. Kaum miskin diperhatikan, para musafir dibantu, dan anak-anak yatim disayangi. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga akhlak dalam bermasyarakat. Karena itulah, masyarakat perlahan mulai merasakan bahwa Islam membawa kedamaian, bukan ancaman. Mereka melihat langsung bagaimana akhlak para santri Sunan Ampel jauh lebih santun, jujur, dan amanah. Dari sinilah, Islam masuk ke hati masyarakat Jawa dengan cara yang lembut dan mengakar kuat. Hikmah dari dakwah sosial ini, Islam akan mudah diterima ketika ia hadir sebagai solusi, bukan sebagai paksaan. Dan akhlak yang baik adalah bentuk dakwah paling nyata. Demikianlah kisah panjang perjalanan Raden Ali Rahmatullah, atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para kekasihnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita mampu meneladani kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan para wali Allah. Dan semoga apa yang telah disampaikan ini, mampu menambah keimanan, ketakwaan, serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.